Sobat Polbangtan, kembali lagi dengan saya Maria Newman Kumayas di podcast Sudut Tani Suara dari Ufuk Timur. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua mahasiswa Polbangtan Manokwari yang telah selesai menyelesaikan kegiatan MBKM serta program PAT dan OPLA yang ada di wilayah Merauke, Papua Selatan. Kali ini merupakan podcast yang sangat menarik karena mereka berdua akan membahas tentang pengalaman-pengalaman yang mereka alami ketika berada di sana. Sudah hadir dengan saya kedua kakak yang keren dan kece ini. Halo, selamat sore kakak. Halo, selamat sore. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kakak berdua. Gimana nih kak kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, sehat dan luar biasa nih. Luar biasa, puji Tuhan ya kak. Nah kak, kakak berdua ini kan merupakan Duta Polbangtan PPI Indonesia nih ya kak. Boleh dong kak cerita sedikit tentang apa sih MBKM ini kak? Jadi MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi MBKM itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menambah pengetahuan dan juga pendidikan mereka di luar bidang studinya masing-masing. MBKM ini kita free form ya, jadi nggak ada mata kuliah. Jadi ketika kita selesai MBKM baru kita pembuatan laporan sebagai pertanggungjawaban. Oh, terus kak kan tadi Maria lihat itu ada program PAT nih dengan OPLA. Apa sih itu kak? PAT itu perluasan areal tanam. Dan OPLA itu adalah optimalisasi lahan. Ya, dan itu merupakan program dari Kementerian Pertanian. Nah, kan kakak melakukan BIMTEK ini ya. Kira-kira kak materi apa sih yang kakak dapatkan dari BIMTEK ini kak? Ya, untuk materi kemarin kita dapat dari kampus dan dari BSIP. Kalau dari kampus kita mempelajari mengenai drone, kemudian mapping. Dan dari BSIP itu kita belajar mengenai sertifikasi benih. Dan juga pengoperasian alsintan seperti itu. Wah, berarti sudah ada materi nih untuk kakak di sana lakukan itu kita ya. berangkat kan. Iya, Sudah ada wah. pegangan untuk kami Iya. bisa langsung praktekkan di sana seperti itu. Nah, terus kalau boleh tahu kak, kakak berdua ini memang terpilih atau mengikuti seleksi-seleksi yang ada dari kampus begitu kak? Ya, jadi untuk mengenai program MBKM ini pas waktu itu kami diberikan surat dan di surat itu langsung tertera nama kami berdua. 30 orang Iya, kita dari- kemarin dari langsung 30 30 orang dari kampus. Benar. Jadi dari 30 orang itu nama kami berdua juga Ya, ada di dalam situ. Jadi masuk juga. untuk yang MBKM ini tidak diseleksi, Iya. tetapi langsung dari Ya, kampus. untuk mendampingi Ah. program Kementerian Pertanian yang ada di wilayah Merauke. Wah, luar biasa sekali ya kak. Ya. Terus kak, bagaimana sih kak perasaannya nih ketika kakak berdua bisa terpilih untuk mengikuti kegiatan yang ada di Merauke ini kak? Pertama kita cukup kaget ya, karena kan Iya, kita betul Ya, tetap dengan sih. infonya kan untuk MBKM 1 itu di bulan September ya. Seperti Iya, yang benar. kemarin-kemarin kakak tingkat kemarin juga kan seperti itu. Tapi karena mungkin spesial dari Kementerian Pertanian Iya. ya untuk mendampingi program PAT dan OPLA yang di wilayah Merauke, jadi kami dipercepat untuk MBKM 1. Kira-kira kak kegiatan apa sih yang kakak berdua lakukan selama berada di Merauke dalam mengikuti kegiatan MBKM serta program PAT dan OPLA ini? Bisa dijelaskan kak? Iya, kalau kita ya untuk langsung pertama kita yang 20 orang orang laki-laki ini kita langsung diberangkatkan pada tanggal 3 Juli yang kemarin. Kita langsung mendampingi petani di mana kemarin kita bertempat di lokasi sebelum itu kita dibagi ke 6 distrik. Iya, di Ya, dalam tapi distrik. untuk kegiatan pertamanya kan kita di Telaga Sari ya. Iya. Dan Kampung Telaga Sari itu merupakan tempat kunjungan di sana. Jadi tempat di mana kita juga belajar olah tanam, terus belajar bagaimana kita menanam, semuanya di situ. Kak Sandy ditempatkan di distrik mana? Terus Kak Sinta di mana? Jadi kita ditempatkan ke 6 distrik ya. Ada Iya. distrik Jagebob, distrik Merauke, distrik Kurik, Tanah Miring, Malin, dan Distrik Semangga. Semangga. Kalau saya ke Kurik, di mana saya di situ mendampingi ada berapa kampung? Sekitar 15 kampung. Tapi kan kita dibagi karena di situ kita ada 10 orang untuk distrik Kurik. Jadi kita bagi per kampung
ada yang dapat 6 kampung, ada yang dapat 7 kampung. Kebetulan saya dapat di bagian Telaga Sari juga, lokasi kunjungan pertama. Kalau di saya kan ada beberapa kampung ya, tapi kan untuk lokasi saya lebih khususnya di Kampung Salur Indah. Kampung Salur Indah. Ya, untuk kampung-kampung lain itu kita sama, untuk kegiatannya kita monitoring opla dengan monitoring pompanisasi. Iya. Terus kira-kira kakak berdua ini memang jurusan pertanian atau dari jurusan lain, Kak? Nah, kebetulan yang diberangkatkan ini kita ada Tiga tiga program program studi. studi ya. Tiga. Di 3 prodi ini kita sama-sama belajar. Tentunya dari bagaimana pengalamannya Kak Sinta sebagai prodi peternakan yang langsung terjun di pertanian. pertanian. Iya, Oh, seperti itu. gitu. Jadi istilahnya macam kita ini harus voivale nih, belajar menyeluruh begitu tentang apa itu pertanian, perkebunan dan peternakan. Kita harus bisa nih menguasainya ya. Nah, Oh, sebetulnya gitu. Pelbangtan Manokwari cukup berkesan ya untuk di lokasi-lokasi kita ya, Iya. karena kami juga mensukseskan untuk program perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan di Kabupaten Merauke. Iya, seperti itu. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, Kak, ada nggak sih satu kegiatan yang paling seru yang kakak alami di sana, Kak? Tentunya ada ya, Sin. Ada. Karena kan kemarin kita untuk apalagi yang untuk monitoring optimalisasi lahan, di mana kita mencari lahan yang tentu kalau di Kabupaten Merauke itu merupakan kabupaten terluas dan tentunya di distrik-distrik seperti saya Kurik itu memiliki hamparan-hamparan yang sangat luas, dan untuk kegiatannya kita mencari lahan di mana lahan tersebut sedang menanam terus sedang olah tanah, dan itu kita mendata siapa yang menanam, siapa yang olah tanah, dan itu dimasukkan dalam CPCL. Kan dari tantangan tadi, ada lagi nggak sih, Kak, tantangan yang lain ketika kakak melakukan kegiatan di sana? Tantangan lain itu seperti transportasi ya. Ya, transportasi. Kami kendala di transportasi juga, tetapi di situ kami dipinjamkan juga dari dia punya gapoktannya dan juga kepala kampung. Mereka juga turut mendukung kami mahasiswa yang datang untuk mencari data-data dari mereka, sehingga kami diberikan pinjaman motor untuk dapat pergi ke lahan, dan itu juga yang menambah kesemangatan kami untuk pergi ke sana, seperti itu. Wah, hebat sekali, Kak. Ada nggak sih, Kak, pelajaran penting yang kakak dapatkan ketika melaksanakan MBKM serta program PAT dan OPLA ini, Kak? Ya, untuk pelajaran pentingnya kita bisa dapat merasakan bagaimana kondisi petani yang di sana. Kita bisa sama-sama merasakan, oh ternyata seperti ini ya keadaan petani di sana, kemudian susah-susahnya mereka kita juga merasakan. Jadi dan itu cukup sangat berkesan untuk kita, dan cukup sangat bermakna untuk kita bisa ketika suatu saat nanti ketika kita sudah punya sudah sukses, kita bisa melihat kondisi para petani juga yang paling berharga, yang paling terharga, yaitu kita sama-sama. Dari sebelum saya kan sebelumnya nggak tahu nih bagaimana cara menanam padi, tapi pas di sana sudah tahu, terus sama-sama dengan petani juga kan. Kita dari pagi sampai sore itu petani memang kuat sekali ya, Kak, luar biasa itu. Kalau dari Kak Sinta? Kalau dari saya sendiri, pelajaran yang paling berharga, saya ingat nih salah satu peribahasa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi untuk kami nih mahasiswa-mahasiswa yang didatangkan ke sana itu, nah ini nih ajangnya kita, di mana kita harus menarik dan istilahnya mengambil banyak-banyak pengalaman. Betul. Bagaimana menjadi seorang petani, seperti tadi teman Sandy sudah katakan. Dan juga kita bisa, dari saya sendiri, saya kan jurusan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Saya nih bisa belajar nih dari teman-teman saya yang di pertanian, bagaimana sih cara untuk menanam, bagaimana cara untuk memanen dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ilmu dan bekal yang saya bisa ambil menjadi pengalaman bagi saya ke depannya. Dan ini saya sangat-sangat senang. Saya berterima kasih banyak kepada kementerian juga dan juga kampus yang sudah bisa melibatkan saya untuk MBKM ini di Merauke. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Kak. Nah, kakak berdua ini kan merupakan duta Polbangtan PEPI Indonesia ini ya, Kak. Kira-kira ada nggak sih, Kak, program kerja yang akan kakak lakukan relate dengan kegiatan yang kakak lakukan dan laksanakan di sana, Kak?
Iya, jadi kami berdua ini juga sebagai Duta Pol Bantan PEPI, kami memiliki tugas yaitu untuk mempromosikan dan juga memperkenalkan. Kan kita ketahui juga bahwa di Merauke ini ada sebagian besar yang masih belum tahu nih tentang Pol Bantan Manokwari. Jadi waktu kemarin kami datang, di situ kami memperkenalkan tentang kampus Pol Bantan Manokwari. Tentunya banyak program yang sudah kita lakukan di sana. Seperti kalau dari saya biasa membuat konten menarik mengenai kegiatan saya yang ada di Merauke di akun media sosial saya, dan tentunya di saat saya turun ke lahan dengan petani, tentunya saya berbincang dengan petani mengenai Pol Bantan Manokwari. Iya, dan juga kemarin di distrik Semangga di Kampung Kuprik kami melakukan siaran bersama TV Tani. Di situ kami memperkenalkan tuh tentang kampus Pol Bantan Manokwari, dan di situ juga petani-petaninya berantusias nih untuk anak-anak mereka bisa dimasukkan ke kampus kita. Dan para petani itu kaget juga ternyata ada loh kampus Pol Bantan Manokwari, dan ternyata itu full beasiswa. Ternyata ada full beasiswa pertanian juga. Makanya petani juga di sana sangat tertarik. Makanya kita sosialisasikan, bicarakan apa itu Pol Bantan Manokwari, itu kampus di mana, terus apa saja jalur yang untuk bisa masuk di Pol Bantan Manokwari. Kita sudah ceritakan, terus petani juga bilang, wah iya tentu luar biasa ya. Kita sudah sampaikan ketika punya saudara atau anak yang pengen lanjut lulus dari SMA terus mau lanjutkan, karena kan petani di Merauke itu masyarakat di sana kan petani ya semua, mayoritasnya kan petani, pekerjaannya petani. Jadi kita sarankan bisa nih di kampus Pol Bantan Manokwari untuk lanjut studi ya. Awalnya tuh mereka berpikir kalau kami sekolah pertanian ujung-ujungnya nih kembali ke sawah saja nih. Itu sih Kak. Tapi pas waktu kemarin saya dengan beberapa teman-teman saya ada sempat bersosialisasi ke SMK negeri di Merauke di Jagabog itu. Kami sempat bersosialisasi di situ, kami tawarkan nih bahwa di Pol Bantan Manokwari itu beasiswanya full. Iya, seperti itu. Dan juga di situ yang menambah mereka ada nih maksudnya suatu niat motivasi mereka untuk bisa masuk ke sini. Apalagi kan zaman sekarang tuh generasi muda pengen lihat mau terjun di dunia pertanian, tapi kan mereka pikir dunia pertanian itu kotor. Iya sih, kebanyakan gengsi dong, Iya benar sekali. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira nih Kak, kan tadi banyak nih banyak anak-anak muda milenial sekarang ini, mereka menganggap dunia pertanian itu kotor, mereka itu gengsi untuk terjun ke dunia pertanian. Ada nggak sih Kak motivasi nih untuk para sobat Pol Bantan di rumah atau semua orang anak-anak milenial untuk tidak gengsi nih Kak dalam dunia pertanian? Iya, kalau dari saya motivasi yang saya berikan kepada motivasi atau kesan-pesan yang saya berikan kepada anak-anak ataupun teman-teman yang milenial sekarang ini, bahwa itu yang tadi teman Cindy sudah katakan, jangan menganggap bahwa pertanian itu pekerjaan yang rendah ataupun kotor. Karena kita lihat juga mungkin beberapa orang yang ada di Papua itu ada banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses, dan gaji mereka itu tidak sebanding dengan PNS. Dari mereka mengelola misalnya contoh sayur-sayuran, terus mereka melakukan pokoknya perjualan dan lain sebagainya. Di situ mereka mendapat istilahnya penghasilan yang lebih dari seorang pegawai. Jadi kalau kita berani untuk misalnya contoh terjun ke dalam dunia pertanian, itu kita akan mendapat keuntungan juga seperti itu. Kita mendapatkan ilmu dan juga kita mendapatkan hasil, yaitu penghasilan atau kita biasa sebut cuan ya. Kalau dari saya pengen mengajak seluruh generasi muda yang ada di Nusantara ini agar kita dapat ikut sama-sama berkontribusi sama-sama ya, kita semua berkontribusi dalam dunia pertanian, agar dimana kita bisa dapat membangun negara kita sebagai swasembada pangan sesuai dengan program Kementerian Pertanian juga. Saya punya quotes nih untuk sobat tani, generasi muda, Gen Z, generasi milenial semua. Masa depan itu ada di tangan pemuda yang berani menanam, bukan hanya bermimpi. Wah, quotes yang sangat bagus sekali nih Kak, anak-anak muda, sobat Pol Bantan, dengar nih. Nah Kak, setelah mengikuti kegiatan di sana, kira-kira ada nggak sih kesibukan yang Kakak berdua lakukan sekarang?
Ya tentu yang pasti ya, Iya. selesai MBKM kita melanjutkan dengan pelaporan. Pelaporan. Untuk sebagai pertanggungjawaban kalau kita sudah menyelesaikan MBKM 1 kita. Iya, jadi di situ kami disuruh menyusun laporan, baik itu laporan MBKM, laporan PAT, dan juga proposal seperti itu. Wah, kira-kira Kak susah nggak sih, sulit nggak sih Kak untuk menyusun laporan ini? Ya, kalau untuk sulit kita tidak ya, karena kan sudah kita laksanakan dengan baik. Oh, kita Dan laksanakan. tentunya untuk pelaporannya juga kita puji Tuhan sudah bisa mulai menyusun. Iya, apalagi ini kan kita di asrama ya, jadi dengan teman-teman sama-sama Iya. kumpul, sama-sama bekerja. Nah itu kan yang menambah kesemangatan kita juga nih untuk susun laporan. Istilahnya walaupun kita di sana senang-senang, kita kembali ke sini kita susun laporan, tapi kita juga harus tetap senang karena sama-sama Iya, dengan Kak. teman-teman kita seperti Iya. itu. Saya senang sekali Kak ketika kakak sudah kembali nih dan kampus sudah mulai ramai. Iya. Itulah tadi pengalaman-pengalaman dari kakak berdua yang telah melaksanakan MBKM serta program PAT dan OPLA yang mereka lakukan di Merauke. Saya Maria Nyuman Kumayas, Dan saya Sendius Swasaraya. Serta Sinta Tresya Dimi. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.